Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Yusuf. Nomor induk mahasiswa 171140047, jurusan Ekonomi Syariah B semester 6. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Manajemen Perbankan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakannya. Nah, jadi prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C. Prinsip 5C terdiri dari karakter, capacity, capital, condition, dan kolateral. Nah, untuk C yang pertama yaitu karakter. Nah, karakter di sini kita perlu menilai karakter calon nasabah yang akan diberikan pinjaman, apakah bisa dipercaya atau tidak dalam bekerja sama dengan bank. Nah, untuk mengetahuinya kita perlu melakukan wawancara. Kemudian C yang kedua yaitu capacity. Nah, pada C capacity ini yaitu penilaian calon nasabah dilihat dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya dan kemampuan membayar kreditnya. Kemudian C yang ketiga yaitu capital, yaitu yang berkaitan dengan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Kemudian C yang keempat yaitu kolateral. Nah, di mana prinsip keempat ini perlu diperhatikan, yaitu harus ada jaminan aset bagi para nasabah jika nantinya ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Kemudian C yang kelima yaitu condition. Nah, prinsip ini dipengaruhi oleh faktor dari luar atau faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro. Sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan baik. Kemudian prinsip 7P yaitu terdiri dari personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Nah, untuk P yang pertama yaitu personality. Kriteria pertama ini adalah yaitu kepribadian dari calon nasabah yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C tersebut tadi, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah, mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Kemudian P yang kedua yaitu party. Nah, pada prinsip ini di mana calon nasabah dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya. Kemudian P yang ketiga yaitu purpose, yaitu apa tujuan dari calon nasabah dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Nah, pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan yang konsumtif. Kemudian P yang keempat yaitu prospek, di mana yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon nasabah ke depannya adalah memiliki prospek yang bagus atau tidak. Kemudian P yang kelima yaitu payment, yaitu mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon nasabah. Prinsip payment ini dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Kemudian P yang keenam yaitu profitability. Pada prinsip ini di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Kemudian P yang ketujuh yaitu protection. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C. Kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon nasabah seperti aset yang dimilikinya. Nah, selain dari 5C dan 7P, kita perlu menganalisis dari aspek kelayakannya, yaitu aspek yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini meliputi permintaan, penawaran, harga, program, pemasaran, serta perkiraan penjualan dan market share yang akan dikuasai. Kemudian
Yang kedua yaitu aspek keuangan. Pada aspek ini merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Karena dari aspek ini tergambar jelas hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek teknis atau operasi. Pada aspek ini yaitu untuk menilai kesiagaan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Kemudian keempat yaitu aspek manajemen. Tujuan aspek manajemen ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan implementasi bisnis dapat direncanakan, dilaksanakan sehingga rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau sebaliknya. Kemudian yang kelima yaitu aspek ekonomi. Pada aspek ini menitik beratkan pada keuntungan yang secara ekonomis. Dan aspek yang terakhir yaitu AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Aspek ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk ditelaah sebelum kita menjalankan suatu bisnis atau usaha. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu sebuah studi kasus di mana Khalisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta rupiah. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan pajak 15%. Nah, berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya dan hitung jumlah bunga yang diterima oleh Khalisa selama jangka waktu 3 bulan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus perlu mengetahui. Kita lihat perhitungan di samping ini. Diketahui bahwa jumlah uang sebesar 300 juta, bunga 10% dan pajak 15% dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, berarti yang ditanyakan itu berapa? Yang pertama itu berapa bunga yang dibayar bank setiap bulannya. Kemudian yang kedua yaitu berapa bunga yang diterima Khalisa setiap 3 bulan, selama 3 bulan. Kita jawab. Jadi untuk jawaban yang pertama yaitu bunga sama dengan 10% dikali 300 juta atau dikali jumlah nominal uang dibagi 12 kemudian dikali 1 ini yaitu menunjukkan 1 bulan. Jadi kita hitung, jadi sama dengan 2.500.000. Nah, untuk bunga. Kemudian pajak 15% dikali bunga hasil hitung tadi yaitu 2.500.000. Jadi sama dengan 375.000 rupiah. Jadi bunga bersih yaitu sama dengan bunga dikurang pajak. Jadi 2.500.000 dikurang 375.000, jadi bunga bersihnya 2.125.000. Nah, untuk bunga yang dibayar bank setiap bulannya adalah 2.125.000. Kemudian menjawab yang kedua yaitu berapa bunga yang diterima Khalisa selama 3 bulan. Kita lihat perhitungan lagi. Bunga 10% dikali 300 juta dibagi 12 dikali 3 yaitu selama 3 bulan. Yaitu jadi sama dengan 7.500.000. Dan pajak 15% dikali 7.500.000 sama dengan 1.125.000. Nah, kemudian hitung bunga bersihnya yaitu sama, itu bunga diambil pajak. Bunga bersihnya yaitu sama dengan 6.375.000 rupiah. Nah, jadi bunga yang diterima Khalisa selama 3 bulan yaitu 6.375.000 rupiah. Nah, itulah untuk jawaban dari pertanyaan studi S nomor 2 yaitu mengenai penerbitan deposito berjangka. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan tujuan umum dari pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep pemasaran tersebut. Nah, tujuan pemasaran bank secara umum adalah yang pertama untuk memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank. Yang kedua yaitu untuk memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan oleh nasabah. Terus
Yang ketiga yaitu untuk memaksimumkan pilihan ragam produk, dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Dan yang keempat yaitu untuk memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Nah, kemudian untuk konsepnya itu terdapat 5 konsep dalam pemasaran, yaitu yang pertama konsep produksi. Nah, konsep ini merupakan salah satu falsafah tertua yang menjadi penuntun para penjual dan merupakan konsep yang menekankan pada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Kemudian konsep yang kedua itu konsep produksi. Konsep ini meyakini bahwa konsumen akan menyenangi produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik serta keistimewaan yang mencolok. Maka dari itu pada konsep produk ini menekankan pada kualitas, penampilan, dan ciri-ciri yang terbaik. Kemudian konsep yang ketiga yaitu konsep penjualan. Dalam konsep ini kegiatan pemasaran ditekankan lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang gencar. Kemudian konsep yang keempat yaitu konsep pemasaran. Konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibanding para pesaing sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Dan konsep yang kelima yaitu konsep pemasaran kemasyarakatan. Nah, konsep ini merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah jawaban dari saya untuk UAS manajemen perbankan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.